Pertemuan 10 thread, SMP, dan microkernel. SMP itu symmetric multiprocessing. Jadi ada tiga sub pokok bahasan di pertemuan ini. Proses dan thread. Proses itu memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama adalah resource ownership dan yang kedua adalah scheduling execution. Resource ownership itu bicara tentang kepemilikan sumber daya, yaitu proses memiliki ruang alamat virtual untuk menangani image proses yang didefinisikan dalam PCB. Sementara scheduling execution itu adalah penjadwalan dan eksekusi. Itu mengikuti suatu path eksekusi atau trace. Ada pergantian dari satu proses ke proses yang lainnya. Dua karakteristik ini diperlakukan secara independen oleh sistem operasi. Jadi misalkan untuk resource ownership menggunakan metode A, sementara scheduling execution menggunakan metode 1 gitu ya. Itu di sistem operasi pertama. Sistem operasi kedua, resource ownership-nya bisa menggunakan metode A yang sama, tapi scheduling execution-nya bisa menggunakan metode apa misalkan X misalkan. Jadi dalam sistem operasi itu pendekatannya bisa berbeda di dua hal ini. Unit dari dispatching itu diacu sebagai thread atau lightweight process. Unit dari kepemilikan sumber daya itu diacu sebagai proses atau task. Nah, masuk ke thread. Dikenalkan dengan namanya multi-threading, yaitu kemampuan dari SO untuk mendukung banyak concurrent path. Concurrent itu simultan, bersamaan. Eksekusi di dalam suatu proses tunggal. Ini saya perbesar. Jadi dibagi menjadi 4. Thread sama proses itu dibagi jadi 4 kategori. Yang pertama adalah prosesnya 1, threadnya 1. Berikutnya ada prosesnya 1 tapi threadnya banyak. Threadnya ini disimbolkan sebagai ini, garis lengkung-lengkung di sini. Ada juga multiple proses, masing-masingnya cuma 1 thread. Ada lagi multiple proses di mana tiap proses punya multiple thread. Saya kecilkan lagi. Terus pendekatan tunggal yang bagian sini. Ini MS-DOS mendukung proses pengguna tunggal dan thread tunggal. Itu MS-DOS itu yang kiri. Yang kedua, beberapa Unix itu mendukung banyak proses pengguna, user proses, tapi hanya mendukung 1 thread per proses ini. Ini beberapa Unix. Berikutnya, ini pendekatan multithreading. Java Runtime JRE merupakan proses tunggal dengan banyak thread. Itu yang ini, yang kanan atas. Banyak proses dan banyak thread dijumpai di Windows, Solaris, dan versi modern dari Unix termasuk Linux. Itu yang kanan bawah. Proses sendiri adalah suatu ruang alamat virtual yang memegang proses image. Dia memiliki akses terproteksi ke prosesor, ke proses lain, ke file, dan sumber daya I/O. Ini yang saya terangkan di minggu kemarin. Sedangkan thread itu biasanya ada dalam proses. Setiap thread itu mempunyai status eksekusi, sama seperti proses, apakah dia running, ataukah dia ready, atau yang lain. Kemudian juga dia punya konteks thread, itu disimpan saat dia tidak berjalan, not running. Dia punya stack execution, dia punya beberapa storage statis per thread bagi variabel lokal, dan akses terhadap memori dan sumber daya dari prosesnya. Jadi karena satu proses punya banyak thread, jadi thread itu bisa mengakses memori dan sumber daya yang dimiliki oleh induknya, yaitu si prosesnya. Semua thread dari proses saling berbagi pakai. Ini cara lain dalam melihat thread. Thread itu apa toh? Thread adalah suatu program counter independen yang beroperasi di dalam proses. Jadi prosesnya itu punya beberapa program counter independen satu dengan yang lainnya. Ini perbandingannya. Jadi yang blok kiri ini satu proses, satu thread. Jadi prosesnya ini cuma punya satu thread.
Yang di kanan ini satu proses yang punya multi thread. Bedanya apa? Kalau yang kiri dia punya proses control block PCB sama user address space itu sama. Yang di kanan juga punya sama. Proses control block sama user address space. Tapi yang di kiri user stack sama kernel stacknya langsung jadi satu. Sementara yang di kanan user stack dan kernel stack itu dimiliki oleh masing-masing thread. Plus di masing-masing dia punya thread control block atau TCB. Jadi selain PCB untuk prosesnya ada TCB, thread control block. Ini perbedaan utamanya. Keuntungannya dari thread apa sih kita menggunakan thread? Satu, pembuatan thread baru itu lebih cepat daripada membuat proses baru. Dua, penghentian thread itu lebih singkat daripada penghentian proses. Tiga, switching atau perpindahan antara dua thread itu lebih singkat daripada switching antar proses. Terus keempat, dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa harus memanggil kernel. Intinya lebih cepat. Sistem single user itu biasanya digunakan untuk pekerjaan yang dipisahkan antara pekerjaan foreground dan background. Kemudian dia juga digunakan untuk memproses tugas-tugas secara asinkronus. Asinkronus itu ada tugas dikirim, nggak tahu kapan selesainya, nggak tahu kapan ada hasilnya. Si prosesor bisa ngerjakan tugas yang lain. Ketika tugas yang tadi selesai, tugas yang pertama selesai, maka prosesor bisa menghandle lagi. Itu asinkronus. Tidak perlu sinkron, tidak perlu diatur satu persatu. Terus kecepatan eksekusi ini diperuntukkan untuk ke sana. Kemudian struktur programnya juga bersifat modular. Penanganan tindakan yang mempengaruhi semua dalam proses ini sistem operasi harus mengelola di level proses. Jadi kalau ada satu action untuk semua proses, maka semua thread, maka di level proseslah hal itu harus terjadi. Tidak lagi di level thread satu persatu harus diproses, tapi harus diimplementasi. Tapi levelnya haruslah di level prosesnya, di level induknya. Contoh, mensuspend satu proses itu berarti mensuspend semua thread dari proses tersebut. Kemudian menghentikan satu proses itu akan menghentikan semua thread di dalam proses tersebut. Kemudian aktivitas thread itu mirip dengan aktivitasnya proses, yaitu thread mempunyai status eksekusi dan dapat melakukan sinkronisasi satu dengan lainnya. Mirip dengan proses. Ada dua aspek penting dalam fungsionalitas thread, yaitu adalah status dan sinkronisasi. Mirip seperti proses. Proses itu kan statusnya harus jelas, sinkronisasinya pun bisa terjadi. Status eksekusi thread. Status berasosiasi dengan perubahan dalam status thread, yaitu dia bisa spawn. Spawn itu di-create, menciptakan thread yang lain. Atau bisa juga dalam kondisi block. Nah, isunya kalau masalah block ini adalah kalau satu thread di blok, apakah thread yang lain akan terblok? Itu pertanyaannya. Kemudian unblock dan terakhir finish. Kalau finish di thread, maka harus melepas resource-nya, baik dari konteks register ataupun stack. Contoh remote procedure call dalam penerapan thread, RPC singkatannya, remote procedure call. Remote procedure call itu sesuai dengan namanya, kita memanggil sebuah prosedur yang ada di tempat yang berbeda. Bisa jadi di komputer yang berbeda via network lewat jaringan. Makanya remote. Biasanya semacam ini itu di proses klien dan server. Klien melakukan request, server menjalankan, memproses, mengkalkulasi. Setelah itu hasilnya akan dikembalikan ke klien. Nah, ini anggap satu program yang mengerjakan dua remote procedure call. Nanti setelah ini ada gambarnya. Terhadap dua host yang berbeda untuk mendapatkan hasil gabungan. Nih, proses satu, nih dia proses, di running, di prosesor. Setelah itu terjadi RPC request. Dikirimlah requestnya ke server. Proses perjalanan sama server diolah,
server selesai ngolah, ngirim lagi, ngirim hasilnya, perjalanan sampai sini. Ketika sampai ke prosesnya, baru prosesnya kerja lagi. Setelah itu dia melakukan RPC request lagi yang kedua, terulang lagi proses yang sama. Jadi ketika mengirim data, terus menunggu server bekerja, menunggu data sampai lagi, itu prosesnya nganggur, tidak bekerja. Nah, terus dipisah. Kalau dalam satu proses itu dibagi menjadi dua thread, thread A sama thread B, sama-sama proses satu. Ketika thread A melakukan RPC request, nih kirim data ke server, servernya proses, B bisa bekerja. Nih thread B bekerja. Sampai di sini thread B juga melakukan RPC request, kirim ke server. Maka dalam hal ini proses akan berhenti bekerja di area sini. Nah, ketika request dari thread A sampai, proses 1 bisa bekerja lagi. Sampai sini ternyata request dari thread B bekerja, pindah menerima dulu yang dari thread B, yaitu balik lagi ke thread A. Nah, kalau ini multi threading, ada dua proses di sini, prosesnya cuma satu. Ini thread A bekerja, melakukan IO request. IO request karena terblok, dia pindah ke merunning thread B. Thread B jalan sampai sini, requestnya komplit. Tapi karena thread B masih jalan, dia masih meneruskan thread B. Sampai sini time quantum expires, itu maksudnya waktu yang dialokasikan untuk thread B bekerja habis. Maka di stop. Kalau di stop pindah ke thread A. Thread A jalan. Ketika jalan, thread C proses 2 itu diciptakan. Tapi masih ready, belum dijalankan. Karena yang sekarang lagi berjalan adalah thread A dari proses 1. Sampai di sini alokasi waktunya untuk thread A habis, dia berpindah ke thread C jalan. Intinya dari sini, proses kerja thread ataupun prosesor itu jadi lebih efisien. Itu kata kuncinya. Ini contohnya penggunaan dalam satu aplikasi, yaitu contohnya di sini adalah Adobe PageMaker. Adobe PageMaker dia menggunakan sistem multithreading untuk aplikasinya. Ada yang khusus untuk screen reader, masalah tampilan. Itu ada satu thread sendiri. Ada thread untuk event handling, untuk menerima inputan keyboard, menerima inputan mouse, dan sebagainya. Ini satu thread sendiri. Terus ada lagi service thread. Service thread terbagi menjadi inisialisasi, import, autoflow, printing, dan lain sebagainya. Intinya di sini tiap tanggung jawab itu diserahkan ke thread yang berbeda supaya lebih efisien, tidak saling menunggu. Terus kategori implementasi thread itu ada dua, yaitu yang pertama adalah user level thread sama kernel level thread. Kernel level thread itu juga disebut sebagai kernel supported threads atau lightweight processes. Yang pertama, yang user level thread. Ini bagian sini kernel space, ini proses dari kernel space. Ini di user space. Ini buatnya thread ada di sini. Semua manajemen thread dikerjakan oleh aplikasi di sini. Penjadwalan, penciptaan, terus dialokasi, itu semuanya oleh aplikasi. Kernel tidak tahu menahu tentang keberadaan thread. Nih contohnya. Ini ada proses B punya 2 thread. Proses B running. Di sini threadnya 1 ready. Dia lagi menjalankan thread 2 yang running. Terus ketika thread B block, maka threadnya ini akan terblok semuanya. Sekalipun statusnya running ya. Karena prosesnya B-nya block nih, dia akan terblok. Ketika dia ready, ini masih belum running. Baru ketika dia running, baru threadnya akan jalan. Dalam kasus ini dia berpindah. Thread 1 yang running, thread 2 yang ganti yang terblok. Keuntungannya dari ULT adalah pergantian thread tidak membutuhkan mode kernel. Terus penjadwalan bisa dilakukan lebih spesifik di sisi aplikasi. Jadi si programmer yang bikin aplikasi itu bisa ngatur semau-maunya dia. Terus bisa diimplementasikan pada berbagai OS karena tidak membutuhkan perubahan pada sisi kernel OS tersebut. Jadi OS sama sekali tidak tahu menahu, sama sekali tidak ada.
Kemudian library thread adalah fungsi yang bisa di-share pada level aplikasi. Jadi sharingnya itu terjadi pada level aplikasinya. Kerugiannya, OS pada umumnya menerapkan blocking pada banyak sistem call. Kalau ada sistem call, di-block. Efeknya muncul ketika ada salah satu thread yang menyebabkan block ketika mengeksekusi sistem call, sehingga menyebabkan seluruh thread pada proses jadi ikut di-block. Hasilnya, satu thread yang berulah, semua thread akhirnya sama-sama harus berhenti. Padahal cuma satu thread aja yang sebenarnya yang harusnya di-block. Implementasi murni ULT tidak bisa memanfaatkan keuntungan dari multiprocessing. Ini kalau murni. Tapi kalau tidak murni ya bisa. Terus strategi implementasi ULT, dia mengkonversi blocking system call ke dalam non-blocking system call supaya threadnya tidak semuanya ikut terblok. Dengan cara menulis ulang aplikasi dari banyak thread ke model banyak proses. Yang kedua, KLT, kernel level thread, itu kernel yang memelihara informasi dan konteks bagi proses dan thread nih. Kernel space prosesnya. Ini kernelnya yang memelihara. Yang di sini user space-nya ngikut semuanya di sini. Manajemen thread dilakukan oleh kernel, bukan oleh aplikasi. Scheduling dilakukan pada basis thread. Windows menggunakan pendekatan ini. Keuntungannya, kernel dapat secara simultan menjadwal banyak thread dari proses yang sama pada prosesor. Jika satu thread dalam satu proses diblok, kernel dapat menjadwal thread yang lain dari proses yang sama. Intinya lebih terkendali. Masalah blocking itu terkendali karena kernel yang ngurus. Rutin kernel sendiri bisa diimplementasikan dalam bentuk multi-thread. Kerugiannya, transfer kontrol dari satu thread ke lainnya di dalam proses yang sama mengharuskan switch ke modus kernel. Kalau switching ke modus kernel lebih lama. Nih contohnya ya. User level threads ketika dia melakukan operasi null fork itu butuh 34 mikrosecond. Signal wait butuh 37 mikrosecond. Ini yang user level. Kalau kernel level langsung operasi yang sama langsung jadi jauh lebih lama. Null fork jadi 948. Signal wait jadi 441. Jadi lebih lama 10 kali lipat sampai 30 kali lipat bedanya. Dari user level ke kernel level. Bedanya jauh. Tapi jauh lagi kalau itu terjadi di proses tidak menggunakan threading. Jadi proses murni, tidak ada threading sama sekali. Null fork itu butuh waktu 11.300 mikrosecond. Signal wait 1840 mikrosecond. Lebih lama lagi dibanding yang kernel level ini berapa? 3 kali lipat sampai 10 kali lipat, 11 kali lipat. Jauh lebih lama lagi. Apalagi kalau dibandingkan antara proses dengan yang user level threads. Makanya bagaimanapun juga itu sekalipun ada tantangannya, dia mempercepat. Terus ada juga pendekatan gabungan. Pembuatan thread digunakan dalam user space, tapi sinkronisasi itu dilakukan di kernel. Contohnya Solaris. Terus hubungan antara thread dan proses ini sempat disinggung di atas. Satu thread, satu proses, itu contohnya traditional Unix implementation. Satu proses, banyak thread, itu contohnya Windows NT. Windows NT ini Windows lama ini, tahun 95 sekitar itu munculnya Windows NT. Terus kemudian banyak proses, satu thread, itu contohnya RA atau Clouds sama Emerald. Banyak proses, banyak thread, itu contohnya Trick. Sekali lagi, ini tabel ini diambil Pak Yoga di buku yang lama. Kondisi sekarang bisa jadi berbeda. Terus masuk topik kedua, symmetric multiprocessing. Sementara sampai thread dulu ada pertanyaan? Sampai thread ada pertanyaan? Mau tanya Pak. Ya. Jadi kalau yang
baru ini begitu berbeda, Pak. Kemungkinan akan berbeda statusnya yang ini, yang di tabel ini, yang sini example system, kolom yang ketiga ini akan berbeda. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Berarti contoh sistem operasinya juga beda itu, kayak Solaris itu. Bisa jadi berbeda. Solaris sendiri itu versinya banyak, sama seperti Windows. Windows itu versinya banyak. Windows 95 dengan Windows XP itu sudah bedanya jauh. Dengan yang sekarang Windows 10 bedanya jauh lagi. Jadi Solaris sendiri itu versinya macam-macam. Apa namanya? Bisa jadi akan berbeda tiap versi. Ada pertanyaan lagi? Ya Pak, terima kasih. Terus saya lanjutkan berikutnya SMP, Symmetric Multiprocessing. Secara tradisional, komputer ditampilkan sebagai mesin sekuensial. Sekuensial itu dia mengeksekusi instruksi satu demi satu secara urut atau sekuen, makanya sekuensial. Setiap instruksi adalah satu urutan operasi. Nah, yang semacam ini jadi tidak efisien. Apalagi kalau prosesornya bisa punya beberapa core yang bisa mengeksekusi beberapa instruksi sekaligus. Nah, semacam itu namanya paralel. Ada dua pendekatan populer untuk penyediaan paralelisme, yaitu dengan menggunakan symmetric multiprocessing (SMP) atau clustering. Ini kalau clustering tidak dibahas di kuliah ini. Harusnya di sistem terdistribusi nanti ada pembahasan clustering. Nah, kategori dulu. Kategori sistem komputer ada yang namanya SISD, Single Instruction, Single Data. Prosesornya tunggal, instruksinya tunggal, beroperasi pada data yang disimpan di memori tunggal, semuanya satu. Terus ada juga SIMD, Single Instruction Multiple Data Stream. Setiap instruksi dieksekusi pada himpunan data berbeda oleh prosesor berbeda. Jadi instruksinya satu tunggal, prosesornya bisa banyak. Berikutnya Multiple Instruction Single Data (MISD) tidak pernah diimplementasikan, yaitu datanya bisa banyak, ditransmisikan ke satu himpunan prosesor, masing-masing mengeksekusi rangkaian instruksi yang berbeda. Ada lagi Multiple Instruction Multiple Data atau MIMD. Kumpulan prosesor secara simultan mengeksekusi rangkaian instruksi berbeda pada kumpulan data yang berbeda pula. Ini diagramnya. Parallel processing ada yang namanya SIMD, Single Instruction Multiple Data Stream. Ada yang MIMD, Multiple Instruction Multiple Data. Dibagi lagi menjadi shared memory, memorinya digunakan bersama. Ada yang namanya master slave, ada yang namanya SMP, Symmetric Multiprocessor. Ini akan kita bahas. Terus juga yang distributed memory, memorinya terdistribusi. Nah, itu cluster, ini tidak dibahas. Kita bahas di sini. Symmetric Multiprocessing. Kernel dapat berjalan pada prosesor manapun, memungkinkan bagian-bagian kernel berjalan secara paralel. Biasanya setiap prosesor melakukan self-scheduling dari pool proses atau thread yang tersedia. Ini diagram umumnya organisasi dari SMP. Ini satu prosesor, dia punya case L1, L2 sendiri, prosesor yang berikutnya punya L1, L2 sendiri, prosesor berikutnya lagi L1 dan L2. Dia bekerja mengakses main memory lewat sistem bus. Terus ketika dia hendak mengakses I/O, dia lewat I/O subsystem. Ini yang namanya diagram SMP yang umumnya dipakai. Rancangannya kalau menggunakan multiprocessing SMP ini, isunya adalah yang pertama adalah proses atau threading secara simultan. Gimana caranya? Prosesornya banyak tapi memorinya cuma satu. Ini SO-nya harus pintar-pintar mengatur. Kalau dua prosesor hendak mengakses memori di saat yang bersamaan, apa yang harus dilakukan? Nah, itu contohnya. Terus kemudian scheduling, penjadwalan. Si prosesor ini jangan sampai bekerja terus-menerus
sementara prosesor yang lain nganggur, tidak pernah dikasih kerjaan. Kemudian sinkronisasi, kalau satu proses selesai dia tidak melaporkan hasil kerjanya ke proses yang lain, itu gimana caranya? Sementara proses yang lain masih dieksekusi misalkan. Terus manajemen memori yang saya sebutkan tadi. Kemudian reliability dan fault tolerance. Jadi kalau ada satu proses atau satu thread error di satu prosesor, gimana recovery-nya supaya prosesornya bisa tetap dipakai di proses selanjutnya. Ini topik yang ketiga sekarang, microkernel. Ada pertanyaan dulu tentang SMP. Ada pertanyaan kah tentang SMP? Ada pertanyaan kah? Tidak ada, saya lanjutkan. Microkernel, ini sempat saya singgung sebelumnya. Microkernel merupakan suatu inti SO kecil yang menyediakan fondasi bagi ekstensi-ekstensi moduler. Pertanyaan besarnya adalah seberapa kecil harusnya suatu kernel agar dapat disebut sebagai microkernel. Lebih spesifik lagi, haruskah driver untuk hardware itu ada dalam user space atau dalam kernel space? Dalam teori, pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan modularitas derajat tinggi. Ini arsitektur kernelnya. Ini ada hardware. Ini kalau kernel yang umumnya begini, dia punya bagian yang mengurus file system, interprocess communication, I/O device management, virtual memory, dan primitive process management. User bikin aplikasi itu di levelnya sini. Dia tinggal mengakses fungsi-fungsi kernel yang ada di bawahnya. Kalau microkernel beda. Kernelnya cuma segini kernel modenya. Sementara klien proses ini jadi user mode. Terus device driver ada di user mode. File server ada di user mode. Proses server ada semuanya ada di user mode semua. Jadi itu jadi urusannya di luar kernel. Ini contohnya untuk manajemen memori. Manajemen memori level bawah atau level itu memetakan setiap page virtual ke frame fisik. Jadi kalau ada aplikasi, dia butuh mengakses memori, dia melakukan request ini page fault, kalau ada terjadi kesalahan itu ya. Microkernel itu tidak melakukan apa-apa, dia cuma melewatkan saja ke aplikasi pager. Pager nanti yang suruh ngurusi. Ini adalah ada fault ini urus sono. Nah, nanti dia akan koneksinya ke microkernel, ada address space function call. Kalau diurusi pager sudah selesai, dia akan kembalikan ke microkernel, resume ke application. Jadi microkernel tidak ngapa-ngapain, dia hanya sekedar melewatkan saja. Urusan manajemen memori, ada aplikasi yang lain yang bekerja. Terus kemudian gimana tentang komunikasi antar proses atau IPC? IPC itu namanya interprocess communication, komunikasi antar proses atau komunikasi antar thread. Itu kalau dalam microkernel itu melalui namanya message, pesan. Satu message itu menyertakan ada header, terus ada body. Header ini ada identifikasi proses, siapa yang ngirim dan siapa yang terima. Di bodinya sendiri itu data, isinya data. Terus bisa juga pointer ke satu blok data atau beberapa informasi kontrol mengenai proses. Tentang manajemen I/O dan interrupt itu mungkin dalam microkernel ya, interrupt itu bisa diformat dalam format message dan menyertakan port I/O dalam pesannya dia. Nah, proses user level tertentu dilewatkan ke interrupt dan kernel memelihara pemetaan tersebut, kernelnya yang memelihara. Jadi intinya interrupt pun itu bisa dihandle dalam format message. Nah, keuntungan dari microkernel adalah interface-nya seragam pada request dibuat oleh satu proses. Jadi misalkan request itu sama seperti tadi yang saya sebelumnya di slide sebelumnya, yaitu interrupt pun bisa dibuat interface-nya message-nya sama. Kemudian dia bersifat extensible, bisa di-extend dengan mudah, fleksibel, bisa dimodifikasi, diedit dengan mudah, portable itu
bisa dipindah-pindah antar device, antar hardware lebih mudah. Kemudian reliable karena dia kecil, tidak butuh banyak debugging. Kemudian dia bisa mendukung sistem terdistribusi dan dia bisa menerapkan sistem operasi berorientasi objek. Terus studi kasus. Terhadap proses, beda OS itu beda bentuk dukungan. Jadi tiap OS itu punya ciri khasnya sendiri. Bagaimana proses dinamakan, apakah dia bisa melakukan threading atau tidak. Tadi yang saya sebutkan di atas, MS-DOS tidak bisa threading. Bagaimana proses itu direpresentasikan, kemudian bagaimana sumber daya proses itu diproteksi. OS punya mekanismenya sendiri. Mekanisme apa yang digunakan bagi komunikasi dan sinkronisasi antar proses, kemudian bagaimana proses dihubungkan satu dengan yang lainnya. Ini contohnya untuk yang di Windows. Proses dan service disediakan oleh kernel Windows relatif sederhana dan bertujuan umum, simple dan general. Diimplementasikan sebagai objek, dibuat baru atau menduplikasi dari yang sudah ada. Proses executable dapat mengandung satu atau lebih thread. Objek proses dan punya kemampuan sinkronisasi built-in yang sudah distandarisasi, sudah dibikinkan, disediakan oleh Windows. Nah, ini contohnya pada Windows 8. Windows 8 itu keluarnya kalau tidak salah sudah keluar 10 tahun yang lalu, tidak salah. Ini keterangan-keterangan dari Windows 8. Yang sekarang mungkin tidak relevan lagi karena sekarang Windows-nya sudah Windows 10, Windows 11. Tapi ini sekedar tahu bahwa manajemen thread-nya pada Windows 8 itu seperti ini. Windows 11 bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Saya tidak membandingkan apakah sama atau tidaknya. Nah, yang cukup terkenal pada Windows 8 itu adalah ini Metro UI. Metro UI di sini ini yang saat itu digadang-gadang. Sekarang saya sudah tidak pernah dengar lagi di Windows 10 ataupun di Windows 11. Mungkin ada, tapi tidak terlalu terkenal. Ini saya skip saja, jadi silakan dibaca kalau mahasiswa pengen tahu Windows 8 itu seperti apa, manajemen threadingnya, terus kaitannya dengan antarmuka user interface Metro, itu seperti apa. Ini proses dan resource kalau di Windows 8 modelnya gini. Ini proses objek, dia punya access token. Terus dia punya virtual address descriptor yang terkoneksi dengan komponen-komponen yang ada di table handle table. Handle 1 itu mengurusi threadnya. Lokasinya ada di mana? Di sini. Handle 2 itu tentang file. Handle 3 itu tentang section dan seterusnya. Jadi ada handle table-nya di sini. Terus objek proses Windows dia dibagi menjadi objek type, objek body attribute, dan services. Terus punya thread-nya juga punya objek, dibagi juga objek type, objek body attribute, dan services. Tapi isinya berbeda. Karena sekali lagi ingat, proses ini thread. Satu proses bisa punya banyak thread di Windows. Status thread-nya sendiri semacam ini. Ini area yang runnable dari ready, standby, sama running. Kalau selesai terminated, kalau di block atau suspend ada waiting, ada transition. Terus dukungan SMP, dukungan symmetric multiprocessing di Windows. Thread dapat berjalan pada prosesor apapun, tetapi aplikasi dapat membatasi. Terus dia menerapkan soft binding. Soft binding itu dispatcher mencoba untuk merunning thread yang ready itu ke prosesor yang sama saat thread tersebut terakhir kali di running. Tapi ini gunanya apa? Ini membantu reuse data yang masih dalam cache memori prosesor dari eksekusi thread sebelumnya. Siapa tahu datanya masih tersimpan di cache, makanya di running di prosesor yang sama. Nah, ada juga yang namanya hard binding. Hard binding itu harus threadnya harus di running di prosesor yang sama selalu. Kalau yang soft, kondisi-kondisi tertentu bisa dilewatkan, bisa di running di prosesor yang berbeda.
Terus berikutnya contoh yang dibahas berikutnya adalah Solaris. Solaris di sini ini nggak tahu dia membahas Solaris yang versi berapa. Intinya yang diberi keterangan di sini ini satu snapshot dari textbook berapa 10 tahun yang lalu yang dipakai oleh Pak Yoga ini. Bisa dibaca mahasiswa Solaris itu gimana menangani thread-nya. Nah, yang penting itu di sini. Di Solaris itu dia punya yang namanya LWP, lightweight process. Jadi ini ada kernel, aplikasi atau proses memanggil kernel lewat sistem calls. Di sini ada kernel thread yang terkoneksi dengan proses lewat LWP, lightweight process. Lightweight process. Jadi ada level sendiri. Nah, bedanya ya, lightweight process itu kalau di Unix yang lain, dia punya yang namanya processor state. Ininya signal dispatch table sama, memory map sama, file descriptor sama. Kalau di Unix dia punya ini tadi yang saya sebutkan, processor state. Kalau yang di Solaris dia berupa list ke LWP-nya. List ke LWP-nya. Itu beda utamanya. Struktur data LWP seperti ini. Terus ini status threading-nya dari Solaris. Terus terakhir Linux task. Proses atau task di Linux itu direpresentasikan oleh suatu struktur data yang namanya task struct. Ini mengandung sejumlah kategori termasuk atribut ya. Atributnya ada status, ada scheduling, ada identifier, ada IPC, dan lain-lain. Model proses thread di Linux itu modelnya seperti ini. Jadi di create dia masuk dalam kondisi ready. Terus kalau running state executing di sini. Kalau selesai ya di terminate jadi zombie. Sebelum nanti akhirnya di free. Nah, executing di sini kalau ada sinyal dia bisa ke stop. Nah, executing sendiri bisa dua mode, uninterruptible sama interruptible. Kalau interruptible terjadi event atau signal dia masuk ke kondisi ready. Kalau uninterruptible hanya ada event baru dia ready. Oke, selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Berarti setiap sistem operasi prosesnya itu beda-beda ya? Betul. Satu sistem operasi pun beda versi bisa beda. Ada lagi pertanyaan? Oh, berarti kayak beda versi itu kernelnya beda juga gitu, Pak? Iya. Ini yang jelas kelihatan tuh kalau di Linux. Kalau di Windows itu kernel pakai kernel berapa itu biasanya agak susah lihatnya. Tapi kalau di Linux itu kelihatan. Kernel terakhir itu sekarang kernel berapa? Kernel 3 atau kernel 5? Saya sudah tidak mengikuti Linux kernel dari lama sekali. Sekarang stable release-nya 6.9 stable release. Saya dulu masih ingat kernelnya 3 itu saya masih ngalami zaman kernel 3. Nah, itu dia si Linux kan bikin kernel 2, 2,1, 2,2, 2,3 sampai nanti berikutnya pindah ke kernel 3. 31, 32, 33 dan seterusnya. Pindah lagi kernel berikutnya lagi. Ini yang sekarang kernel 6. Nah, ini si pembuat distributor Linux distribusi Linux, misalkan Ubuntu kayak atau Debian kayak atau yang lain, Red Hat kayak atau yang lain, itu mereka punya versinya sendiri. Nah, Red Hat misalkan dia punya versinya nggak tahu Red Hat sekarang 20 atau 30 versinya sekarang. Nah, ketika dia versi Red Hat 7 nggak salah itu pakai kernel 2. Terus Red Hat 9 nggak salah itu pakai kernel 3. Nah, ini beda antara kernel punya versioning sendiri, distribusi OS-nya punya versi sendiri. Jadi dua-duanya itu bisa beda.
Jadi sekalipun sama-sama sistem operasinya Red Hat Linux, beda versi bisa beda kernel. Itu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah di sini. Berarti kan minggu depan kita kuis materinya sampai dengan materi hari ini. Modelnya mirip sama seperti yang sebelumnya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan mahasiswa meninggalkan log off dari Google Meet.